Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ini udah pada kenal belum ya? Belum. Organisasi ya? Oh belum. Ya kalau gitu kita mulai dari perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama kakak Angela Saumiri Mbak Astuti. Bisa dipanggil Kak Angela. Nah, siapa dulu yang mau kenalan? Dari mana? Di situ. Dari Mbak yang di sini. Kenalin Mbak, namanya siapa? Rumahnya di mana? Nama panggilan, apa nama lengkap juga? Basin. Nah, jadi nama aku Anida Nur Fitria, bisa dipanggil Anida. Rumahnya di Kemiling, Bandar Lampung. Salam kenal semua. Aku ya. Sebelumnya kenalin, aku Fatia Faradisa Mawardi. Bisa dipanggil Disa. Aku rumahnya di Waihui. Salam kenal semua. Ya, halo semua, kenalin aku Diva Mevitrensi, biasa dipanggil Diva. Rumahku ada di Kampung Baru. Kalau aku kenalin, nama aku Haura Kala Sedia. Aku bisa dipanggil Haura. Aku rumahnya di Semarang. Halo semua, aku Vio. Asal aku dari Balau. Halo Vio. Nah, apa kabar teman-teman di sini semua? Sehat? Sehat. Udah makan siang belum nih? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini langsung aja ya. Jadi kakak mau nyampein tujuannya dulu nih. Jadi tujuan kita dikumpulin di sini itu untuk melakukan sebuah kegiatan namanya bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah? Pernah beberapa kali sih, Kak, kalau aku kemarin. Oh gitu. Aku belum, Kak. Oh, jadi kita boleh bimbingan kelompok sekarang ya. Mungkin ini bagi pertama kali bagi beberapa orang di sini. Mungkin udah juga yang sekian kali buat orang-orang di sini juga. Nah, jadi tujuan kita melakukan bimbingan kelompok hari ini adalah untuk mengenalkan kalian semua kepada emosi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ada yang tahu nggak emosi itu pengertiannya tuh seperti apa? Boleh juga aku. Oh iya, Mungkin Mbak ini Eni. cuma arti yang formal banget sih, Kak. Cuma kalau menurut aku emosi itu dia kayak perasaan yang dirasakan gitu, Kak. Kan emosi ada banyak jenisnya ya, kayak. Jadi kalau menurut aku emosi itu kayak perasaan yang kita rasakan pada saat atau kondisi tertentu. Oke, bener banget Mbak Haura. Tepuk tangan. Nah, oke, jadi gini, aku punya permainan nih yang terkait sama materi kita hari ini. Nah, jadi di sini aku punya kartu. Nah, kartu yang pink ini tuh kertas yang tulisannya itu dari macam-macam emosi gitu. Nah, terus kartu yang ini yang warnanya hijau, ini tuh isinya itu ciri-ciri emosi tapi berdasarkan ekspresi mukanya gitu. Terus yang kuning ini sebuah tantangan atau challenge yang nanti tuh kalian harus jawab. Kalian dapatnya apa? Kalian jawab sesuai pertanyaan ini gitu. Nah, cara mainnya gimana? Jadi nanti kertas yang ini kakak simpen. Nah, kertas yang ini duluan nih, kertas warna pink duluan yang kalian ambil. Nah, kakak taruh sini ya. Nah, terus nanti habis diambil, kakak bakal bacain emosinya yang sesuai sama ini, yang sesuai sama deskripsi di sini. Nanti kalau misalnya ada ciri-cirinya yang tepat, boleh angkat tangan dan sebut nama emosinya yang tertulis di situ tuh apa gitu. Terus yang selanjutnya kalian ambil tantangan ini bakal aku acak. Kalian dapatnya apa, nanti jawab sesuai emosi yang tadi didapat temennya tadi. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Udah paham kan? Iya. Oke, sekarang gini ya, boleh diambil tuh. Rebutan boleh? Ya, nggak satu-satu ya. Wow. Nah, terus aku baca ciri-cirinya yang dapat ini ya. Iya ya, kayak bisa Saya nggak sih nggak pernah dipotong. Nah, kakak baca
bacain ya ciri-cirinya ya. Nanti yang dapat ciri-cirinya angkat tangan aja gitu. Ya Kak, bacain ya ciri-cirinya ya. Tersenyum lebar, kadang tertawa, kelopak matanya tuh seperti bulan sabit. Siapa yang dapat itu? Saya. Oh, dapat apa tuh? Nah. Wih, benar. Yeay. Nah, terus nih boleh diambil nih. Oke, aku udah Oh tentukan. langsung ya. Enggak semuanya dapat. Oh, lah. Aku ngambil dulu sekarang kan? Nanti. Sekarang. Hah? Iya, sekarang. Udah pada dibaca belum pertanyaannya? Udah. Udah. Ada yang mau menjawab pertanyaan kartu kuning? Boleh dari mana? Apa tuh pertanyaannya? Boleh Aku dibaca. pertanyaannya, hal positif apa yang akan muncul, terus apa sebabnya? Ini dari yang senang, Yang yang bisa senang tadi ya. Hal positif apa kalau senang? Kalau menurut aku hal positif yang akan muncul kalau pas kita senang tuh kayak dia lebih bahagia, terus hari-harinya tuh kayak lebih enteng gitu loh Kak, ngejalanin kesehariannya gitu. Terus dia bahagia, intinya begitu Kak. Nah terus kalau apa sebabnya, ini sebab dia senang. Ya, contohnya kayak apa tuh? Bisa jadi dia senang karena dia habis dapat uang atau dia jalan-jalan gitu. Iya, siapa yang nggak seneng kalau nggak dapet duit kan? Iya betul. Nah, ada yang mau nanggepin nggak tuh dari jawabannya Kak Haura? Mana ada yang benar, ada yang salah gitu? Aku setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Tuh, nah terus lanjut siapa yang mau menjawab? Gak ada, saya tunjuk ini. Tunjuk aja Kak. Mau tunjuk aja ya. Oh, Mbak Anida. Aku tuh dapat dalam kondisi seperti apa ekspresi emosi tersebut muncul. Senang kan berarti Iya. kondisinya itu ya kayak tadi dapat duit, dapat makanan gratis. Senang kan kita kalau dapat yang gratis gitu. Jadi kalau dapat gratis bahagia. Iya. Betul. Nah, ada tambahan lagi atau mau nanggepin jawabannya Mbak Anida? Udah setuju. Kalau aku lebih sebenarnya untuk jawaban dia kayak suasananya sih mungkin ya, gambar kayak suasananya tuh ya benar. Kalau aku mungkin menambah bukan sesuai sih. Kebanyakan tadi kan lebih ke contohnya kan. Kalau dari bahagia itu sendiri mungkin kalau penjelasan bisa kayak gini, kayak gimana seseorang itu lagi di fase atau lagi mengalami sesuatu yang emang dia mau. Misal kayak contohnya kalau tadi kan kebanyakan dari sisi ekonomi nih, dapat duit, dapat gratisan. Mungkin lebih kalau misalnya plan kamu yang tercapai, bisa lulus apa kayak gitu, lulus kampus, menang Ketemu lomba, kelas. ketemu kelas, ya gitu-gitu, ditembak kelas. Iya Allah. Jadi pokoknya sesuatu hal yang emang kamu pengen, mungkin itu dari impian kamu atau itu ya pokoknya yang diinginkan lah gitu Kak menurut aku. Nah, kalau kayak gitu, kalau melebihi ekspektasi bakal seneng nggak? Senang banget. Ya udah berarti senangnya agak melebihi lagi. Lebih seneng lagi ya. Nah, terus abis ini siapa yang mau jawab lagi nih? Siapa yang belum? Yo. Oh, jadi ya silahkan. Hal negatif apa yang biasanya akan muncul dan apa sebabnya dalam kondisi senang? Gak ada sih kayaknya kan senang. Ya, iya sih. Tadi ya benar. Aku mau nanggepin boleh? Boleh ya? Tadi kan apa hal negatif apa yang bakal muncul kalau kita senang. Kalau menurutku ini sih mungkin kalau senang yang berlebihan kadang yang kita tuh terlalu ibaratnya misalkan kita dapat tadi nih hal yang kita inginkan tuh tercapai atau terwujud, kita senang. Kadang senang itu kita tuh saking senang sampai lupa akan realita yang ada atau ya terlalu lama bereuforia merayakan segala macam sehingga tanggung jawab yang lain atau apa ya ya tanggungan lain yang masih ada tuh kadang terlupakan oleh kita gitu loh karena saking senangnya tadi itu sih. Oh iya. Menurutku ya. Iya juga, iya juga. Ada tanggapan lain? Aku mau nambahin Apa tuh? kalau hal negatif dari senang, sebenarnya ini bukan hal negatif ya, cuman mungkin agak warning juga. Kalau misalnya lebih ke peka keadaan juga, kalau misalnya kita senang tapi di lingkungan kita ternyata ada hal yang justru orang mengalami kebalikannya kan. Tentu kita nggak bisa dong kayak menunjukkan hal itu secara lepas di hadapan orang yang lagi mendapatkan kebalikannya, misalnya lagi sedih atau
kehilangan atau apa gitu kan nggak mungkin kita bahagia di depan mereka kan. Jadi menurut aku kayak gitu. Oh gitu. Jadi harus tetap berempati ya. Tetap lihat kondisi lah jatuhnya. Ada tanggapan lagi? Oh, terima kasih Mbak Mora, terima kasih semuanya yang udah nanggapin. Nah, yang terakhir siapa yang belum? Oh iya Mbak Dita, ayo dijawab pertanyaannya. Oke. Kalau yang aku dapat itu termasuk emosi yang mana? Emosi tersebut positif atau negatif? Sebutkan berapa turunannya. Kalau emosi tersebut tentu itu adalah termasuk emosi yang positif. Pasti semua orang setuju Kak. Terus kalau untuk turunannya bahagia kan tadi? Bahagia bisa senang, lega, lapang, ceria, tertawa. Mungkin itu kan yang bisa aku sebutin. Oh, ya, ada yang nggak setuju nggak di sini? Atau setuju semua? Setuju. Setuju. Oh, benar. Aku belum jawab. Oh iya, maaf lupa. Maaf ya, Sebenarnya Bisa. kalau untuk pertanyaan aku ini, bagaimana cara mencegah ekspresi emosi tersebut berlebihan? Sebenarnya jujur pertanyaannya bikin aku mikir keras karena kayak ini kan biar mencegah ekspresi kita tuh nggak berlebihan ya. Misalnya kan tadi senang. Kalau senang itu kan biasanya kita bakal sumringah seharian, happy, senyum, atau ya terus nyengir lah, ketawa-ketawa gitu-gitu. Biar nggak berlebihan mungkin cara mencegahnya kita itu tetap ini sih ya, kita tetap lihat orang-orang di sekitar kita. Maksudnya ya di sekeliling kita tuh apa aja sih yang terjadi, nah kita tetap peka dan nggak boleh nggak peduli. Karena kalau misalkan kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai mengabaikan orang lain dan ternyata kita malah nggak tahu nih orang-orang di sekitar tuh ternyata ada yang lagi ngerasa sedih tadi atau mungkin dia kecewa segala macem, terus kitanya malah happy aja. Nah itu kan akhirnya malah berlebihan dan ya kita akhirnya nggak peduli sama orang sekitar. Jadi itu sih tadi, coba peduliin sekitar kita gimana. Selain itu apa ya, mungkin itu sih Kak, bingung juga. Oh, jadi bagian yang bingung bagian yang mana? Selain dari yang tadi lihat orang sekitar, selain itu ada nggak yang aku bingung kira-kira apa lagi? Ada yang mau nambahin atau nanggepin jawabannya bisa? Bingung juga Kak. Oh, bingung. Oke, ini pada bingung semua ya jadinya. Iya kan. Gini, aku mau nambahin ya. Jadi biar gimana biar nggak overreacting, over seneng, pokoknya seneng yang keterlaluan itu emang benar. Yang pertama itu kita tuh harus ngeliatin keadaan sekitar. Terus yang kedua tuh kita juga jangan melupakan tanggung jawab. Sebenarnya tadi Desa waktu menanggapi itu sebuah clue. Tadi di awal banget itu dia bilang kan kayak apa namanya? Jangan sampai lupa tanggung jawab yang Iya, jangan melupakan tanggung jawab yang kita punya. Terus yang ketiga, kita harus tahu batasan kita gitu. Jangan gara-gara kita terlalu senang kita melakukan hal-hal yang seperti di luar batas gitu kan? Nggak, maksudnya gimana? contohnya gimana Kak? Contohnya gini, misal tadi ya abis ditebak crush gitu misalnya. Nah misalnya contohnya tuh kayak gitu. Nah kita saking senangnya gitu, kita nggak boleh, kan kalau di Indonesia itu kan kita punya batasan-batasan tertentu ke cowok ke cewek gitu ya. Jangan karena kita seneng terus crushnya tuh dicium terus kita langsung gitu, seneng gitu. Ya itulah. Paham nggak? Paham Kak. Udah, ada mau tambah lain? Cukup. Nah, oke, kalau gitu kita kumpulin kertas yang tadi ya berdasarkan warna. Berdasarkan warna. Yang tadi yang sedih tadi yang mana? Yang sedih, Senang, yang senang senang. tadi. Nah, ini saya eliminasi. Oh itu tadi yang belum dikumpul ya. Punya dua. Iya. Yang pink, Apa ini dikumpul? yang pink dikumpul juga. Oh dikumpul. Kan tadi berdasarkan warna aku bilang. Ya kalian udah kumpulin dulu gitu. Oh iya, saya paham. Saya cek lagi ya. Terus bisa ngambil lagi? Enggak. Tadi kan karena Disa udah dapat yang bagian senang, jadi nggak perlu ngambil lagi ya. Tapi nanti tetap jawab, ya kuning, oke? Nah, boleh nih yang pink diambil.
boleh dibayangin juga. Nah, yang pertama alisnya tuh miring ke atas, kebayang. Terus matanya tuh kayak melotot. Nah, kadang tuh mulutnya tuh kayak terbuka lebar gitu, tapi kadang menyengit gitu loh. Iya. Bayang nggak? Nah, ada yang tahu? Aku Apa? takut bukan. Oh iya, benar banget. Yeay. Nah, terus kartu kuningnya pada ambil semua ya. Nah, udah dibaca pertanyaannya? Udah. Nah, siapa yang mau jawab duluan? Aku Apa tuh pertanyaannya? termasuk emosi yang mana, ekspresi tersebut termasuk emosi yang mana, emosi tersebut positif atau negatif, sebutkan beberapa turunannya. Kalau menurutku emosi ini itu emosi negatif. Nah, kan? Karena negatif kenapa? Karena apa ya, kayak auranya negatif. Terus kita tuh terbawa untuk apa ya, sinyal-sinyal untuk melindungi diri, terus merasa terancam, tidak aman gitu kan. Terus untuk turunannya kan takut, bawahnya lagi khawatir, bawahnya lagi gelisah, bawahnya lagi khawatir, takut, gelisah, was-was, terus apa lagi ya, pokoknya itu. Ada yang mau nambahin nggak nih? Enggak. Mau nanggapin? Enggak. Aku Apa tuh? kalau dari Disa tadi kan lebih ke takut itu perasaan negatif, tapi menurut aku itu nggak bisa dibilang gitu juga, karena kita juga, kalau dari pandangan aku ya, kita juga perlu perasaan takut itu sendiri agar kita bisa lebih waspada. Misalnya kalau misalnya takut di luar konteks hantu, misalnya kayak kita pulang sendiri malam, kalau kita nggak takut, kita nggak biarin aja, kita positive thinking aja sama sekitar, kan bisa ngerugiin kita juga. Misalnya kita kayak ketemu begal contohnya. Jadi menurut aku itu butuh begal. Makanya makanya menurut aku kita perlu perasaan itu juga biar kita lebih aware sekitar dan kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanggapin lagi nggak ini? Enggak. Nggak ada ya? Atau Devia mungkin mau nanggapin? Nggak Haura? Tidak? Nggak? Nggak? Mbak Disa mungkin mau nanggepin juga, soalnya kan membantah. Ya, Menurut pandangan aku ya, mungkin maksud di sini tuh bukan baik atau tidak, tapi kan positif atau negatif. Kalau positif negatif itu kan suatu elemen yang apa ya, positif itu ke arah yang kayak iya hal baik segala macem gitu kan. Kalau negatif itu tadi pokoknya hal-hal yang kata-kata bersifat buruk, tapi maksud di sini tuh kan ini termasuk emosi yang mana? Menurut aku ini tetap emosi negatif, karena tapi berarti bukan emosi buruk. Nah, jadi itu benar kata kamu juga, kayak perlu loh kita. Jadi ini bisa dibilang emosi yang emang kalau ditanya baik atau buruk, ya dua-duanya oke, karena kita memang perlu juga untuk waspadaan diri. Dan untuk yang buruk, ya kalau kita terlalu takut tadi, itu kan juga akan membatasi diri kita dan kitanya malah jadi stuck gitu ya. Nah, untuk negatif, kalau istilahnya deh, kalau istilahnya positif atau negatif, baru itu masuknya di negatif gitu, kalau menurut aku. Oke, ada yang mau nanggapin lagi atau pada setuju semua nih? Setuju. Nah, terus ada yang mau jawab pertanyaan lagi nggak nih? Pertanyaan Haura boleh dibaca? Tanya aku tuh bagaimana cara mencegah ekspresi emosi tersebut kalau dia tuh berlebihan. Nah, takut Kalau berlebihan gimana? berlebihan tuh mungkin cara mencegahnya tuh bisa lebih ke penanganan sih kayak mungkin dia bisa latihan relaksasi pernapasan gitu. Jadi biar, karena kalau seseorang tuh takut kan dia jadi nggak kekontrol ya. Kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak nggak bisa. Contoh kalau misalkan kayak lagi takut, misalkan rumahnya mau kebobolan maling, nah dia takut kan, karena takut tuh dia nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa mau kabur, nggak bisa mau cari buat perlindungan diri juga nggak bisa gitu kan Kak. Nah mungkin kalau dari aku biar nggak takut berlebihan tuh dia bisa pakai relaksasi dulu. Jadi harus kayak bersikap tenang dulu biar nggak kehilangan kendali atas dirinya karena takut tadi gitu. Oke, ada yang mau nanggepin nggak ini? Kok Apa tuh? kalau aku kalau tadi kan dia takutnya konotasinya ke yang
kayak tentang apa? kejahatan Gitu kan. Oke. Kalau aku malah kepikiran itu kan hantu ya. Emang aku kan orangnya takut. Jadi aku takutnya hantu. Nah, aku malah untuk gimana cara biar tidak apa ekspresinya itu tidak berlebihan. baca terus ya. Masya Allah, iya benar. Bisa. Atau kalau aku sih ngebayangin hal lucu atau ini sih kenangan yang menyenangkan, indah gitu. Jadi kayak ya apa, kita bakal lebih happy karena aku terus tadi aku kan pikiran aku tuh itu. Terus pas tadi Haura jelasin kalau soalnya tuh kayak gini harus relaksasi dan segala macam, dan aku kaitin sama punya aku kayaknya sangat nggak make sense ya. Masa sih kita lagi mau dimaling tapi malah mikirin hal yang bahagia. Itu sih Kak. Oke, boleh juga. Jadi ada yang mau nanggepin lagi nggak? Atau setuju semua nih sama Nisa tadi? Setuju. Jawaban Haula tadi pada setuju nggak nih? Setuju juga. Oke, setuju. Nah, kita lanjut. Ada yang mau jawab pertanyaan yang didapat kartu kuning? Oh, apa tuh? Dalam kondisi seperti apa ekspresi emosi tersebut muncul? Mungkin saat kita jalan sendirian di tempat yang sepi, atau mau masuk rumah hantu, atau nonton horor. Iya, benar. Atau ketemu dosen. Ya, dipanggil guru. Kan takut gak sih kita kayak apa nih? Kalau dipanggil tuh Iya. maju ke depan, Iya. kerjain. Iya, betul. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Nanggepin itu? Rifa. Tadi Pak mau udah cukup setuju kak Enggak, kan oh, nanggepin bukan ya. Maaf ya, aku nggak sabar Oke, pada sepakat nih sama jawabannya Vio? Sepakat. Oke, siapa lagi yang belum? tidak Diva, Anida. Oh, Diva sama Anida, siapa duluan nih yang mau jawab? Tuh, Miss. Aku menang. aku kalah menang sih ini ya Menang. berarti kamu Hal positif apa yang akan muncul? Apa sebabnya? Emang ada positifnya dulu? ada Oh, ada yang tadi ya. Coba Hal positif apa yang akan muncul? Apa sebabnya? Takut. Positifnya ya tadi kok kata Diva itu yang apa? waspada. Iya, jadi waspada sama sekitarnya. Kan kalau terlalu takut juga nggak bagus ya. Jadi kalau lempeng gitu-gitu aja malah jadi Negatif. Siapa lagi yang mau jawab? Ada yang belum kah? aku Ya boleh dibaca langsung. kalau yang aku dapat hal negatif apa yang biasanya akan muncul dan apa sebabnya. Kalau kita membahas tentang emosi takut, hal negatif yang muncul mungkin seperti yang udah dibahas-bahas sama teman-teman tadi juga, kayak kadang kalau takut itu berlebihan jadinya nanti malah apa ya bahasanya, takut berlebihan tuh malah nanti dia apa sih bahasanya ya? Kayak kecemasan berlebihan sih. Anxiety, iya. Atau ada Terus juga malah jadi nggak mau kemana-mana. Contohnya kalau misalnya kita bahas tentang takut hantu ya, nggak mau kemana-mana, ke toilet aja pada takut. Aku lihat beberapa kasus temenku, terus juga jadi agak sensian kalau menurut aku. Kalau misalnya takut ini muncul secara berlebihan, itu lah hal negatif mungkin yang dari takut. Kalau sebab takut maksudnya kak pertanyaannya, kalau sebab takutnya bisa itu tadi mungkin dari hal yang emang udah nggak mau, yang nggak diinginkan, contohnya kayak hantu tadi, atau enggak apa ya, sesuatu yang nggak diharapkan, contohnya gagal akan sesuatu. Itu juga menurut aku yang emosional juga takut. Sama apa lagi ya contohnya sebab takut, Takut dimarahin misalnya. iya itu juga kak, mungkin itu dari aku. Oke, sepakat semuanya? Oke. Udah semua belum ini jawab nih? udah. Oh, udah. Oke, kertas yang tadi yang takut tadi boleh dikasih ke saya. Nah, kertas yang kuning dikumpulkan di kuning, yang pink ya. Oke, tinggal 3. Kita sekali lagi ya, kalau misalnya ada yang belum, kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Oke, untuk yang tadi belum kedapatan menjawab bagian ekspresi wajah, boleh ambil satu-satu. Nah, aku baca ciri-cirinya ya. Coba dibayangin, jidat berkerut, sudut bibir naik, hidung juga naik, terus alisnya tuh agak turun gitu. Bisa dipraktekin nggak? Ngantuk. Jidat berkerut. Jijik. Sudut bibir naik. Nah, punya siapa yang ini yang jijik tadi? Punya Hamda. Nah, silakan ambil kertas kuningnya, semua masing-masing satu. Ini udah dapet. Oke, jadi siapa yang mau jawab duluan? Aku. Apa tuh? Dalam kondisi seperti apa ekspresi emosi tersebut muncul? Jadi Itu sama juga. kalau menurut aku Tolong dikenali ya teman-teman. Maaf kak, soalnya ini udah dapat tadi pertanyaan. Oh ya udah. kalau menurut aku ekspresi jijik itu muncul kayak misalkan kita ngeliat sesuatu yang menjijikan, contoh kayak ngeliat kecoa, misal kalau ada orang yang jijik sama kecoa atau ngeliat kodok gitu, atau kayak dia ngeliat hal-hal yang menjijikan dan mengganggu gitu. Oke. Udah ada yang mau jawab lagi? Gak ada? Oke, gak ada ya. Pada sepakat kan? Pada setuju? Sepakat. Oke. Nah, selanjutnya siapa nih yang menjawab? Kertas kuning. Aku. Ya, boleh. Kalau untuk pertanyaan aku nih, hal negatif apa yang biasanya akan muncul dan apa sebabnya? Kalau hal negatif yang muncul tuh biasanya kita akan bereaksi bereaksi yang mungkin bisa dibilang kalau bagi sebagian orang tuh mengganggu ya, karena kalau kita jijik itu kan kayak nah orang kan yang mungkin di sekitar kita yang mungkin biasa aja atau apa, dia kayak apa sih anak ini kok sampai segitunya bahkan bereaksi atau berekspresi kayak gitu, jadi nggak nyaman orang lain sehingga ya akhirnya mengganggu. Terus hal negatif lainnya dari emosi jijik itu kita jadi apa ya, kita tuh jadi kan jijik itu akan sesuatu ya, entah itu melihat sesuatu atau menyaksikan sesuatu atau apa. Negatifnya tuh dari diri kita jadi kayak ada penghalang untuk gimana kita tuh biar nggak menghadapi hal itu. Nah, misalnya gini deh, kayak tadi kecoa ya, lewat kecoa nih atau apa, kita jijik. Misalkan ada suatu lorong, ada lorong kecil, terus di situ ada kecoa atau tikus misalnya mati. Tapi karena kita jijik, kita nggak berani lewat atau kayak enggan, akhirnya kita nggak bisa kan lewat tempat itu karena ya itu kita jijik tadi. Kalau kita misalkan masih bisa nahan atau ya udah bersikap biasa aja kan, seenggaknya kita masih bisa apa ya jalan terus. Jadi ya. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Udah cukup? Pada sepakat? Apakah Setuju. Oke. Siapa lagi yang mau jawab kertas kuning? Aku. Boleh tuh dibaca. Termasuk emosi yang mana emosi tersebut positif atau negatif, sebutkan beberapa turunannya. Kalau menurut aku ya, jijik ini tuh termasuk emosi negatif. Terus juga untuk turunannya itu bisa profil, terus jijik lagi ya. Udah sih, itu aja sih kalau menurut aku. Oke, ada yang mau nambahin nggak nih? Oh, gak ada? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Lanjut aja ya. Kurang berapa lagi yang belum menjawab ini? 3. Siapa duluan nih? Rio. Oh kamu udah. Oke, 2 berarti. Siapa tuh yang menjawab? Punya Vio atau punya Diva? Oke, boleh. Bagaimana cara mencegah ekspresi emosi tersebut berlebihan? Mungkin kita bisa mengontrol supaya nggak berlebihan. Oke, Karena kalau hal berlebihan kan takut mengganggu orang lain. benar. Kakak tuh gimana tuh kalau kayak mengontrol gitu? Contohnya mungkin dari yang tadi kecoa gitu misalnya. ya bersikap biasa aja. Oke. Apa ini ya, berusaha untuk relax ya. Oke, nah. Udah setuju semuanya? Setuju. Oke, terima kasih ya Mbak Tio. Terus ada lagi yang terakhir tadi siapa? Mbak Diva ya? Oke, apa tuh Mbak? Boleh dibaca.
Ini sebenarnya aku agak bingung jawabnya, mungkin teman-teman ada bisa bantu aku jawab. Oke, nanti kita bantu ya. Karena ini pertanyaannya, kok tadi kan emosi yang lagi dibahas kan jijik ya. Di sini membahas tentang hal positif apa yang akan muncul dan apa sebabnya. Karena jijik ini kan termasuk emosi yang negatif dan bukan sebuah trigger untuk pertahanan diri atau apapun. Jadi apa ya? Aku nggak tahu jawabannya kak. Oh, ada yang mau bantu nggak nih? Positif dari jijik. Coba deh aku ya. Boleh boleh. Coba kalau jijik itu kan tadi ya itu identik dengan hal-hal yang kayak kotor, jorok begitu kan, katakanlah gitu. Kalau kita jijik, positifnya kita jadi iya terhindar lah, maksudnya menghindari dan terhindar dari hal-hal itu. Karena tentunya kalau kita jijik aja kan kita mau nggak mau yang enggan untuk dekat-dekat gitu, sehingga kita masih tetap terjaga nih apa ya bersihnya nih segala macam. Higienis gitu. Ya terus itu sih mungkin. Oh, oke. Pada setuju nggak nih atau mau nyanggah gitu? Soalnya ini bukan nyangga ya kak, cuman kepikiran satu hal lagi. Nggak apa tuh? Jijik itu ya salah satu kan emang ke sesuatu benda atau hewan kan. Apa jadinya kalau misalnya jijik itu malah ke orang lain. Jadi aku mikir kayak mencari hal positifnya apa ya. Jadi aku mikirnya ke sana sih, soalnya objek jijiknya itu aku mikirnya ke orang kan banyak juga ya. Makan mungkin teman-teman juga pernah ngalamin yang lihat orang yang makan nggak terlalu dekat tapi tiba-tiba dari ekspresinya atau bahasa tubuhnya kayak soal jijik sama kita kan. Tapi kita ngerasa kayak kita bersih kok, kita mandi kok toh atau apapun tiba-tiba mereka kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, itu kira-kira kenapa ya, atau adakah hal positif yang bisa diambil dari sikap kayak gitu? Kalau ini agak pembulian dikit ya jadinya. Nggak selalu sih kak, kadang kan kalau misalnya kita ngambil pandangan dari orang yang jijik itu kadang mereka kayak punya standar, anggap aja dari kebersihan ya, mereka punya standar kebersihan, terus orang yang di seorang target itu tidak sesuai dengan standarnya mereka. Contohnya kayak kuku deh, misalnya kayak kukunya ada hitam-hitamnya gitu. Secara refleks kadang orang nggak dari bahasa tubuh atau ekspresinya udah nunjukin gitu, apalagi kalau misalnya si orang ini sadar gitu kak. Gimana kak? Ya, ada yang mau nanggepin ya nih? Kalau untuk orang tuh sebenarnya menurutku kompleks sih, kayak kita nggak bisa nggak bisa menjustifikasinya kayak dia tuh jijik dan kaku atau kenapa. Kalaupun emang iya, apa alasannya, apakah memang itu dari kesalahan dari aku atau dari ternyata internal dia sendiri, dia kenapa malah jijik ke aku tuh ya urusan dia gitu. Kita nggak ada sangkut paut, padahal kita tadi ya udah biasa aja segala macam gitu kan. Jadi emang kalau untuk ke orang, dan menurut aku kalau jijik ke orang tuh terkesan kayak apa ya bahasanya kayak nggak pantas gitu nggak sih? Masa kalau kita kalau sama manusia tuh jijik kan kayak hey kamu etik kamu di mana sebagainya gitu sih kalau menurut aku. Iya, berarti tergantung penempatannya ya begitu. Ada yang mau nambahin lagi atau udah cukup? Oke, pada sepakat nih sama jawabannya di Tisa sama Mora tadi. Nah, oke. Jadi teman-teman kan udah kelar semua kan ya? Udah kak. Gimana kalau kita sekarang main permainan yang lain gitu buat mencari suasana biar gak gampang amat gitu ya. Ya kan kita udah serius membahas ini gitu. Nah, gimana kalau kita main satu permainan, pada setuju nggak? Setuju. Jadi boleh ya. Jadi permainan ini tuh namanya ikutin kata mama. Ikutin kata mama. Gue aja cuma ikutin kata mama. Mau dicontohin nggak kayak gimana? Kita main dulu. Oke. Mama bilang pegang pundak, kayak gitu. Terus mama bilang pegang kepala, pegang dengkul. Nah, paham kan selama ini gimana? Nah, oke. Mama bilang pegang telinga, mama bilang pegang tangan, mama bilang pegang temennya, mama bilang pegang jari, pegang sikut.
Oke, berarti pada fokus semua ya. Untuk mana? Nah, jadi dikumpul ngapain? boleh dikumpul. Untuk yang lainnya nanti kita bahas di pertemuan lainnya ya. Sudah ada dua lagi, tapi kita bahas di lain waktu saja di minggu depan gitu. Nah, dari permainan mengenal emosi ini, apa yang teman-teman dapat dari perasaan senang, jijik, sama satu lagi ada yang ingat? Takut. Nah, apa yang teman-teman dapat nih? Aku dulu nih, boleh Kak? Boleh. Kalau dari aku mungkin contohnya kayak takut misalnya Kak. Mungkin kalau dulu kan mikirnya tuh takut itu ya udah takut, nggak ada hal positif yang bisa diambil. Kayak ya intinya nggak kepikiran gitu loh Kak. Kalau misalkan dari takut ini ada hal yang positif yang bisa kita ambil gitu. Nah setelah pertemuan ini tuh aku jadi tahu kalau misalkan dari takut itu ternyata kita bisa jadi lebih waspada lagi atau bisa jadi lebih hati-hati sama diri kita ke depannya gitu Kak. Gitu sih Kak. Jadi dari pertemuan itu kayak ada hal-hal yang baru yang awalnya tuh aku gak kepikiran, tapi pas sekarang tuh kayak ternyata bisa ya kayak begitu gitu. Terima kasih Pak Haura. Ada yang mau nyampaikan lagi? Aku deh Kak. Boleh. Kalau aku jadi lebih sebenarnya kalau untuk emosi udah lumayan ini sih cukup tahu gitu kan. Tapi kalau untuk dikupas lebih dalam tuh jadi kayak akhirnya menemukan hal-hal yang emang ternyata selama ini kepikir ini apa, tapi ternyata ini termasuk emosi ini ya, atau ternyata ini dampak positifnya atau ini tuh sama kayak Haura tadi lah gitu. Terus jadi lebih aku juga jadi lebih bisa mengenali kayak ternyata kalau raut emosi kita tuh biasanya emang kelihatan ya, meskipun kita ngerasa kita udah nahan ya atau apa, tapi emang namanya raut ekspresi wajah tuh kadang nggak bisa berbohong gitu. Iya benar. Ada lagi yang mau nyampaikan yang didapat hari ini, Mbak Diva mungkin? Kalau aku sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari yang disampaikan awal sama Tisa tadi ya Kak, karena emang kalau dari sesi kali ini aku bisa lebih tahu lebih dalam soal emosi-emosi itu juga dari karakteristik lebih detailnya kan Kak, gitu Kak. Oke, terima kasih. Terus Mbak Fio ada yang didapat hari ini? Sama kayak. Oke, sama. Kalau Mbak Nini gimana? Kalau aku ya sebenarnya nggak jauh beda dari yang lain. Kayak ternyata emosi itu nggak cuman hal negatif aja atau hal positif aja, tapi itu kayak ya ada hal sisi positifnya, ada negatifnya gitu. Terus juga kan ya kayak tadi soal senang itu juga, senang kan sesuatu hal yang positif, tapi kalau terlalu berlebihan dia bisa jadi hal yang negatif gitu sih. Oke, jadi teman-teman udah pada bisa ya melihat sisi positif dan negatifnya gitu dari ketiga emosi tadi. Sebenarnya ada dua emosi yang tadi itu kita mau bahas, tapi karena waktunya belum cukup dan kalian juga mau masuk ke kelas juga kan. Nah, jadi alangkah baiknya kita apresiasi dulu nih kita masing-masing. Tepuk tangan untuk hari ini, untuk bimbingan hari ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Doa bersama dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Untuk kegiatan hari ini kakak tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nempatin waktu buat ikut bimbingan hari ini. Semoga yang apa kalian dapat menjadi wawasan baru, bisa menjadi berkah untuk kita semua. Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.